Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Swasmi Purwajanti. Saya kali ini akan menyampaikan perkuliahan mengenai nanoteknologi alam atau disebut juga natural nanomaterials, yaitu contoh-contoh aplikasi nanomaterial yang ada di alam yang dapat kita jumpai sehari-hari, dan itu menjadikan basic atau dasar pengembangan nanoteknologi pada skala industri dan dapat diaplikasikan tentunya pada skala industri. Namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Mungkin teman-teman banyak yang belum kenal atau mungkin kita belum bertemu sama sekali, dan apalagi sekarang ditambah dengan kuliah online, jadi kita belum bertatap muka secara langsung. Namun kita berdoa bersama-sama semoga badai ini segera berlalu dan coronawati segera pergi dari bumi pertiwi dan tidak kembali lagi, dan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita dengan normal seperti sedia kala. Saya Swasmi Purwajanti. Saat ini saya sedang bekerja sebagai prerekayasa atau peneliti di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Saya menamatkan pendidikan S3 saya tahun 2017, hampir 3 tahun yang lalu, di bidang material science, terutama nanomaterial, di University of Queensland, Australia, dengan penjurusannya yaitu Advanced Functional Nanomaterial. Kemudian S2 saya di University of Newcastle, mengambil teknik Sustainable Chemical Engineering, dan S1 saya 2002, jadi sudah lama banget, dari teknik kimia di Ponorogo. Mungkin ya ketahuan lah ya beda berapa usianya ya antara teman-teman dan saya. Jadi ya begitulah. Riset yang saya tekuni saat ini berhubungan dengan material science, tentunya karena saya ingin lebih mengeksplor material science yang terutama dari yang berkaitan dengan bidang kesehatan, karena saya bekerja di Pusat Teknologi Farmasi dan Medika BPPT. Jadi material-material kesehatan untuk ajuvan ataupun untuk protein enkapsulasi. Kemudian juga mengerjakan beberapa riset mengenai formulasi kurkumin, nano emulsion kurkumin. Dan dari Biten, Biten itu adalah sisa penguapan dari air laut. Saya mau mengembangkan active pharmaceutical ingredients seperti magnesium hidroksida dan juga hidrotalsit yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan obat mah, ya. Mungkin kalian yang sudah pernah mah, mungkin sekarang coba dilihat apa saja bahan-bahan aktifnya di situ. Salah satunya adalah pastinya magnesium hidroksida, karena bersifat dia bisa menetralkan asam lambung dan juga bisa menyerap asamnya tersebut. Nah, seperti yang saya bilang tadi, saya bekerja di Pusat Teknologi Farmasi dan Medika (PPPT). Teman-teman bisa menghubungi saya melalui email dan kontak tersebut, WA 24x7. Ya. Oke, demikian perkenalan saya. Nanti kalau kita mungkin ketemu langsung, kita bisa saling berkenalan langsung dan bisa bertatap muka dan berkenalan langsung. Oke. Silabus mata kuliah kali ini adalah pertama adalah mengenai konsep nanoteknologi, prinsip nanoteknologi, sifat material, nanopartikel. Mungkin sudah disampaikan oleh Bu Tita pada perkuliahan sebelumnya. Nah, untuk pertemuan ketiga dan sampai pertemuan ke-14 akan saya pegang, yaitu nanoteknologi di alam, aplikasi nanoteknologi 1 dan 2. Ini yang berhubungan langsung dengan jurusan farmasi ya di sini kan, dan bioteknologi, ilmu-ilmu kesehatan. Jadi saya mengambil aplikasi nanoteknologi dalam bidang pangan dan aplikasi nanoteknologi dalam bidang medicine atau obat-obatan. Kemudian sintesa nanopartikel, kita akan mempelajari sintesa nanopartikel. Secara umum ada dua approach yang dipakai, yaitu bottom up dan top down approach. Karakterisasi nanopartikel
pasti ada banyak beberapa, kita bisa mengkonfirmasi itu bahwa adalah nanopartikel. Bagaimana kemudian analisa secara struktur kristal, kemudian gugus fungsi yang ada di permukaan, kemudian dan sebagainya. Kita bisa melihat dari karakterisasi nanopartikel tersebut. Setelah pertemuan ke-7 kita akan ada UTS, ujian tengah semester, dan kemudian lanjutkan materi ke-9 yaitu aplikasi nanoteknologi di bidang kesehatan dan produk-produknya. Kemudian jadi nanti akan lebih mendalam lagi beserta produk-produk yang sudah available di pasaran. Kemudian produk nanoherbal di Indonesia dan di dunia, prinsip nanoherbal dalam kerja dalam tubuh, kemudian mekanisme drug delivery pada nanoherbal, dampak positif dan dampak negatif, dan pada pertemuan terakhir adalah prospektif pengembangan nanoteknologi kesehatan Indonesia yang kita akan bahas dalam 2 pertemuan. Demikian silabusnya, dan bahan-bahan kuliah nanti akan saya berikan secara online ataupun bahan-bahan kuliah atau bahan bacaan reading materialnya nanti akan saya berikan secara online. Nah, nanoteknologi apakah mungkin dari teman-teman pasti sudah nggak asing yang mengenal kata ini nanoteknologi, dan mungkin Bu Tita sudah menyampaikan pada kuliah sebelumnya. Nanoteknologi adalah secara definisi nanoteknologi adalah desain atau produksi dan aplikasi daripada struktur, peralatan dan sistem pada skala nanometer. Jadi ini very very small atau ultra small, namun memiliki potensi yang besar, small but enormous, yang dapat mengubah dunia dan tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan nanometer itu adalah, kalau kita bayangkan, adalah 1/1.000.000.000 meter. Jadi kalau rambut itu 50.000, 1/50.000-nya rambut itulah 1 nanometer. Sangat-sangat kecil ya, dan tidak bisa dilihat oleh panca indera kita. Nah, berapa besar sih nanometer tuh? Kalau lihat ballpoint kalian, dilihat itu pensil itu 1/1 juta nanometer, ya. Kemudian rambut manusia itu adalah 80.000 nanometer diameternya. Paper, kertas itu 100.000 nanometer. Jadi 1 nanometer adalah kira-kira adalah kuku kita tumbuh per detiknya itu sebesar 1 nanometer, ya. Nah itu. Dan nah, natural, jadi di dunia kita pada nanoscale itu sangat banyak ya, seperti nanoscale material itu fine sand, kemudian sea spray, volcanic eruption. Nah itu yang eruption gas partikel-partikelnya itu merupakan nanometer. Dan banyak sekali nanometer in nature sekeliling kita dan setiap hari. Nah nanti kita pada mata kuliah kali ini kita akan mengamati ciptaan-ciptaan Allah yang memberikan basis pengembangan pada ilmu kerekayasaan material, ya. Di sini jadi kita Allah itu sudah menciptakan sesuatu yang mungkin dari manusia bisa menggalinya dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari yang dapat mempermudah kehidupan manusia itu sendiri. Nah, contohnya di sini nanti kita akan bahas lebih lanjut kalau di foto ini adalah butterfly wing yang ternyata setelah diamati di bawah mikroskop itu adalah multi layer, jadi berlapis-lapis ya, nanoscale structure, sehingga dia dapat memendarkan warna yang brilliant color dan juga
mempunyai sifat untuk dia self cleaning dari material tersebut. Jadi butterfly nggak perlu mandi, nggak perlu apa ya, jadi nggak bisa dengan sendirinya dia self cleaning. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian spider silk. Nah ini silk, kenapa spider silk itu sangat kuat ya? Kadang-kadang kita suka iseng pegang gitu, tapi dia masih kembali lagi dan bounce back. And maksudnya kita uh, suka lewat, tapi dia masih tetap kuat, tergantung di situ. Ternyata ternyata itu terdiri dari komposisinya adalah kristal protein kristalin protein yang hanya diameternya itu hanya beberapa nanometer. Ya, subhanallah, masya Allah, sungguh sangat besar ya. Jadi kayak kita belajar di sini adalah seperti ayat-ayat yang tidak tertulis di dalam kitab suci kita misalnya gitu. Jadi di sini kuasa Tuhan ya, kuasa Allah di mana menciptakan sesuatu yang uh, sesuatu yang sesuatu yang bagus sekali, sesuatu yang dan itu bisa kita contoh nanti untuk kehidupan manusia gitu. Amazing. Oke, nanoteknologi itu memberikan ya tadi karena mereka dia enormous, small but enormous tadi, memberikan banyak influences dalam produk-produk yang sudah ada di dalam dipakai dalam kehidupan manusia sehari-hari ya, seperti decreasing weight and increasing strength ya. Plus itu bisa kita gunakan prinsip-prinsip nanoteknologi dapat kita gunakan untuk menciptakan atau menginvensi material-material yang dia mempunyai yang rendah, berat yang ringan, namun kekuatannya jauh lebih besar. Contohnya raket bulu tangkis, mungkin zaman dulu tuh berat ya, tapi sekarang kita bisa pakai serat karbon yang dimana di dalamnya mengaplikasikan nanoteknologi, dan itu dapat mempermudah dan juga memberi kenyamanan bagi seseorang yang menggunakannya. Juga decreasing size dan reducing energy consumption, seperti carbon tube nanowires pada electric device karena dia kecil dan sehingga energi konsumsinya lebih sedikit. Dan improving efficiency, seperti pada tadi yang self cleaning nanomaterial dengan kita meng-create di surface-nya. Jadi kita create the surface of memberi surface functionalization atau surface manipulation, sehingga nanomaterial tersebut akan bersifat material tersebut, contohnya gelas atau tekstil, itu bisa self cleaning, bahkan self cleaning dan juga contohnya aja kalau jilbab ya, saya kemarin jilbab tahan air. Nah itu mungkin di surface area sudah menggunakan nanoteknologi, sehingga dia tuh super hidrofobik, sehingga kalau basah-basahan, hujan-hujanan, pakai jilbab itu tetap nggak lepek jilbabnya. Nah itu mungkin salah satu contoh penerapan teknologi ya yang dapat kita lihat sehari-hari. Making smart juga, smart nanopolimer yang sensitif kepada pH, contohnya misalnya untuk drug delivery untuk cancer, dan medical revolution tentu nano carriers, contrast imaging compound, kemudian nanorobots, sangat banyak sekali. Decreasing cost, tentu decreasing cost ini nanti cost of the production of sustainable energies, improving and characterization equipment and sensors. Jadi implementation nanomaterial pada sensor itu pada teknologi sensor itu sudah meningkatkan sensitivitasnya. Nah, apa sih natural nanomaterial itu? Natural nanomaterial adalah suatu struktur yang kita temui hanya di alam ini ya, jadi punya alam, jadi manusia tidak ada campur tangan untuk membuatnya. Mempunyai sifat-sifat yang
remarkable, jadi sifat-sifat yang baik, yang sangat baik, karena keberadaan nanostructure yang terhadap dalam sistem tersebut, dalam material tersebut. Dan yang tadi adalah no human modification or processing. Jadi tidak ada ini human modification dari human, jadi tidak ada campur tangan manusia dalam pemrosesan atau pembuatan dari natural nanomaterial tersebut. Nah, ada istilah lagi biomimikri. Nah, biomimikri sendiri adalah proses peniruan inovasi yang ada di alam, kemudian diaplikasikan pada teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Nah, harapannya apa? Jadi, dengan menerapkan sistem yang ada di alam sebagai acuan desain, jadi manusia dapat mengembangkan sistem yang di alam, mengembangkan produk dan teknologi yang lebih ramah lingkungan, berkelanjutan dan menjawab tantangan yang teknologi yang dihadapi manusia. Contohnya ini adalah Shinkansen. Shinkansen dia pada awal penciptaan, pada awal inovasinya ya, pada awal pembuatannya, bentuk depannya ini, bentuk paling depan atau paling belakang itu tidak seperti ini. Nah, ini akibatnya dia akan, karena kecepatan terlalu cepat, dia akan menimbulkan suara yang tidak nyaman atau kayak semacam dentuman-dentuman kecil ketika masuk ke dalam terowongan. Jadi karena aliran udara yang berbeda, sehingga ketika masuk ke dalam ruangan yang sempit seperti terowongan akan menyebabkan dentuman. Nah, itu tentu tidak safe ya dari segi safety. Oleh karena itu, mereka melihat di alam ini ada contohnya burung ini. Mungkin dengan seperti mencontoh bentuk dari paruh dari burung tersebut, ini maaf agak terpotong ya ininya, agak terpotong gambarnya. Jadi setelah mereka mengaplikasikan bentuk seperti ini, ternyata bisa mengurangi dentuman tersebut dan tidak mengakibatkan suara-suara dentuman akibat oleh perbedaan aliran udara di ruangan yang sempit. Nah, itu juga black box yang ada di pesawat. Nah, black box itu harus kenapa sifatnya? Salah satunya black box itu harus tahan terhadap guncangan atau misalnya ledakan. Nah, contohnya ini adalah burung woodpecker yang suka deg gitu, suka melubangi kayu dengan paruhnya, ya. Dia pasti dia mempunyai struktur tertentu sehingga ketika dia kan pasti dia kepalanya dan ada otaknya di situ ya. Ketika dia melubangi kayu pasti ada getaran terhadap otaknya. Nah di situ tapi otaknya itu tetap aja aman, safe. Nah para inovator tuh, para ahli dan ilmuwan pasti akan berpikir, apakah material yang kuat, ringan, tidak tahan terhadap ledakan, namun bisa melindungi isi yang penting dari black box tersebut. Black box kan penting ya isinya, seperti untuk misalnya merekam conversation antara pilot dengan menara atau bersama pilot, dan jadi misalnya pesawat itu jatuh, kita dapat mengetahui, dapat deskripsi apa yang terjadi sebenarnya pada akhir sebelum pesawat itu terjatuh. Nah, jadi material-material, jadi mencontoh apa sih sebenarnya apa yang ada di struktur si hewan ini, si burung woodpecker ini. Nah, ini kegiatan yang dinamakan biomimikri. Proses peniruan inovasi yang di alam kemudian diaplikasikan pada teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Jadi memanfaatkan ayat-ayat kauniyah dari Allah Subhanahu wa taala. Next. Biomimetik material itu banyak contohnya, ada, dan terinspirasinya juga dari alam juga. Contohnya adhesif, geckos fit, ya, kemudian high tensile strength fiber,
spider silk tadi sudah saya sebutkan. Jadi high tensile, jadi bisa ditarik sampai kekuatan tertentu, ternyata mencontoh spider silk. Kemudian dirt and water resistant pen, lotus leaf, itu kita akan bahas. Kemudian iMode display technology, butterfly wings, bisa berwarna-warni karena adanya tadi struktur nanomaterial yang berlapis ya, multi. Kemudian reduce drug, sweets for athletes, shark skin. Nah, dari shark skin itu kita bisa mencontoh dari untuk atlet ya. Structures element, wood, ligament, and bone. Itu sangat sekali wood dalam kuat ya. Serat tumbuhan namun sangat kuat itu wood. Itu contohnya udah contoh sempurna banget gitu ya. Tulang juga memberikan contoh sempurna banget. Ringan, kuat. Coba ini akan menopang seumur hidup kita kan ya. Nah, itu sangat-sangat kuat. Jadi struktural elemen itu contoh dari situ. Kemudian aerospace atau automotive application, token speak. Jadi paruh burung rangkok kalau di Indonesia. Ya. Kita bahas satu-satu. Nah, lotus leaf. Sudah sering kan melihat lotus leaf? Daun keladi lah ya, daun keladi atau lotus leaf. Lotus leaf itu daun daun teratai. Nah, daun teratai itu dia tetap bersih walaupun dia di habitatnya itu sekitarnya adalah kotor kan, lumpur biasanya kan, kayak rawa-rawa atau air, bawahnya kemudian lumpur dan sebagainya. Nah, setelah dilihat di bawah mikroskop, ternyata pada perbesaran sekitar sampai segini itu 20 mikrometer, perbesarannya mungkin 1000 kalinya ya. Kita lihat seperti ada gerenjulan-gerenjulan gitu. Jadi ternyata daun itu nggak rata. Daun itu tidak rata. Jadi seperti ada buds-budsnya gitu ya. Jadi buds-budsnya. Dan ketika diperbesar lagi, ya satu buds itu mengandung banyak rambut-rambutnya. Ini. Nah, ketika diperbesar lagi ini rambutnya. Nah, tonjolan-tonjolan ini dia akan membuat air itu berada di atasnya dan menjadikan dia mempunyai sifat super hidrofobik. Jadi air nggak suka, air tidak akan lengket ke situ ya. Nah, water droplet atau tetesan air itu bisa berjalan di atasnya dan sekaligus membersihkan surface permukaan dari si daun teratai ini. Nah, itu yang dinamakan self-cleaning effect. Nah, ini ternyata self-cleaning effect dari lotus plant itu adalah kombinasi dari mikrostruktur daun tadi. Nah, mikrostruktur yang kecil-kecil ini kita sebut mikrostruktur. Ya. Mikrostruktur dan epidermis cell yang mempunyai, jadi dia akan membuat surface-nya menjadi kasar atau rough surface yang nanti akan covered, dia akan ditutupi dengan crystal wax. Nah, ilustrasinya seperti begini. Ini daun, kemudian ini ada epidermis cell, mikrostruktur. Nah, ini dan wax kristal. Airnya itu tetap akan, karena dia super hidrofobik, airnya tetap akan jadi seperti droplet, tidak jatuh, tidak ya. Mungkin kita kalau misalnya kita bisa mendemonstrasikan langsung ya, kalau misalnya kita bertemu langsung kan, kita gimana ke permukaan kertas dan permukaan daun lotus atau daun keladi tersebut. Oleh karena water itu tetap droplet, sehingga kalau dia berjalan kiri kanan itu bisa langsung bisa mengambil kotoran-kotoran seperti ya lumpur atau apapun. Jadi bisa lengket di dalam, bisa terambil di dalam droplet air tersebut. Ini seperti itu ilustrasinya. Nah,
Jadi ini dinamakan juga anti-wetting surface karena sifat hidrofobiknya. Nah, contohnya di bunga mawar ini. Kemudian ada di butterfly, di sayap kupu-kupu, di ini strider, daun leaf, lotus leaf, dan di gecko atau cicak atau tokek ya. Jadi perbedaan surface areanya nih. Jadi akan memberikan keadaan yang berbeda. Kalau begini nih Wenzel state. Jadi masih ada airnya di sini ya. Kalau ini Casey state. Jadi karena perbedaan bentuk ininya, microstructure-nya ya. Kemudian kalau di ini yang bisa ada serangga yang bisa berdiri di atas air itu antara Wenzel dan Casey state. Nah, ini lotus state. Lotus state dapat memberikan permukaan droplet yang sempurna sehingga dia yang sangat-sangat super hidrofobik. Dan gecko state ini ininya mikrostrukturnya agak berbeda dibandingkan dengan daun teratai atau butterfly dan kupu-kupu dan bunga mawar. Nah, technical application-nya apa di alam? Jadi seperti untuk treatments, kemudian coating, cat, roof tiles di atas. Jadi kan kalau di atas seperti atap rumah, jadi tidak akan kotor dan bisa self cleaning. Fabrics, kain-kain dan surface yang dapat tetap kering dan bersih oleh sendiri, jadinya self clean, self dry seperti lotus leaf. Kemudian super hydrophobic coating untuk Teflon microparticles yang digunakan pada medical diagnosis slides. Self cleaning glasses pada traffic control ya, jadi di lampu merah gitu kan. Jadi lama-lama kalau misalnya nggak ada self cleaning, mekanisme self cleaning, lama-lama burem, lumutan ya kan, jadinya akan membahayakan baik dan tidak memberikan sinyal-sinyal yang tepat untuk para pengemudi. Kemudian lotus effect hydrophobic coating juga bisa digunakan pada antena microwave yang antena microwave yang dapat mengurangi efek hujan dan tumpukan dan es dan salju ya ketika musim salju gitu. Ini yang beberapa contoh technical application-nya. Nah, ada di serangga juga karena adanya bentukan-bentukan atau struktur mikrostruktur yang berbentuk buds gitu, jadi ada tonjolan-tonjolan gitu pada mukosa, ternyata mempunyai sifat antimikrobial properties. Contohnya di cicada wings ini, cicada, kemudian di dragonfly wings nih. Ini mikrostruktur itu akan memberikan atau memungkinkan bakteri yang berada di atas ini, contohnya adalah bacillus ya, semacam bacillus begini. Dan nanti akan lama-lama dia akan kayaknya dan akan tertusuk oleh spike-nya tadi, spike atau bat. Jadi ada spike nanospike ya, kita bilang nanospike di surface dari sayap maupun kulit dari gecko, cicak, itu sehingga tidak memungkinkan bakteri tadi untuk tumbuh atau untuk hidup di situ, karena ketika menempel otomatis langsung mati karena tertusuk oleh spike. Nah, ini contohnya yang ada di alam. Nah, gecko feed. Nah, ini mungkin yang sudah sangat ini teman-teman sudah sangat familiar. Gecko, cicak tuh bisa lengket itu fase horizontal maupun vertikal. Contohnya Spider-Man yang sudah memakai teknologi ini ya. Jadi dari jadi tokoh khayalan manusia itu Spider-Man yang menyerupai gecko. Jadi dia bisa bermanuver 360 derajat pada surface yang bagaimanapun. Mau lurus, mau horizontal, vertikal, Spider-Man bisa. Nah, itu
imajinasi kreatornya ya, imajinasi kreator kartun dari Spider-Man itu yang mungkin terinspirasi dari gecko atau cicak atau tokek. Nah, kalau dilihat ini ternyata nggak mulus, surface-nya itu nggak mulus. Ini adalah di telapak kakinya, ya, telapak keempat kakinya nggak mulus seperti kaki Pragawati. Jadi terdapat rambut-rambut kecil. Nah, rambut-rambut kecil ini disebut setae. Nah, setae ini kenapa hal ini bisa terjadi, bisa lengket? Ternyata ya tadi terdapat setae ini dan setae ini ukurannya sekitar 100 mikrometer sampai 5 mikrometer diameternya. Jadi panjangnya 100 mikrometer dan diameternya 5 mikrometer. Ya. Nah, jadi dia akan memberikan struktur ini akan memberikan shear force, ya, gaya geser dan adhesive force, sehingga dia dapat tadi bermanuver di surface dengan kemiringan berapa saja, dia bisa tetap di situ, ya. Itu yang bisa. Nah, hanya sekitar 6,5 million seta pada G-COVID. Jadi bisa mengenerate gaya sebesar 1.300 Newton. Itu 1.300 Newton itu bisa support berat dari 2 orang dewasa. Ternyata sebesar ini gaya yang bisa diciptakan, bisa ditimbulkan oleh si tadi seta tadi, semua setanya. Nah, dan itu tidak dipakai semua, hanya 3% dari seta itu. Dan dia bisa attach, bisa lengket kemudian detach, lepas itu hanya dengan perbedaan sudutnya, ya. Nah, oleh itulah yang dipakai manusia saat ini, dipakai oleh para ilmuwan untuk bisa menciptakan bagaimana material yang sifatnya adhesif, namun bisa gampang attach dengan kuat, namun juga gampang untuk dilepas, gitu, ya. Nah, mungkin nanti kita bisa mengamati lebih dekat lagi, misalnya bagaimana itu diterapkan ke industri barang-barang yang ada di sekitar kita. Nah, sedangkan butterfly wings, ini ada penampakan butterfly wings di bawah mikroskop setelah diwarnai ini ya, di bawah SEM setelah diwarnai. Jadi kita lihat ada struktur-struktur jadi ternyata sayapnya itu tidak lurus aja, tapi di dalamnya itu ada tersusun atas tumpukan-tumpukan layer dari nanomaterial. Nah, seperti begini ya. Nah, jadi sayap dari butterfly bisa menyebabkan bisa mendisplay warna-warna tertentu jika dia berinteraksi dengan cahaya. Ini juga menimbulkan fenomena disebut iridescence. Jadi karena ada physical color, jadi ada color, kemudian interaksi dengan cahaya dan jadi interaksi antara cahaya dengan struktur dari permukaan, struktur dari sayap tersebut. Jadi bisa menimbulkan cahaya. Dan struktur itu pasti harus nano size dan bisa visible light antara 300 sampai 700 bisa berpendar pada visible light, ya kan, karena yang kita sehari-hari itu adalah visible light. Dan interaction dengan cahaya with nano rough surface can lead to constructive or destructive interference. Itu yang terjadi. Nah, SEM analysis ini dari hewan ini tadinya tumpukan-tumpukan, ternyata satu tumpuk tuh ada garis-garis lagi nih. Nah, ini kemudian satu lagi diambil dari sini, dan ini yang ternyata multi layernya di sini, ya. Intricate structures.
Disenamakan seta juga, jadi ada sedikit kecil-kecil gitu. Look like fir trees, jadi seperti pohon fir ya. Saya juga belum melihat pohon fir seperti apa. Jadi sekitar 400 nanometer. Jadi sekitar 400 nanometer long ya panjangnya. Jadi dia memproduksi constructive interference in blue wavelengths which generate strong blue color untuk kasus dari kupu-kupu jenis ini ya. Jadi kupu-kupu jenis ini karena setelah berinteraksi dengan cahaya mungkin nggak berwarna sebenarnya, tapi sampai di mata kita itu warnanya menjadi biru karena adanya interferensi dengan si struktur tadi dengan cahaya tampak, jadi menimbulkan warna biru, strong blue color. Nah, Masya Allah ya, jadi ini bisa dimanfaatkan juga tadi untuk apa yang tadi sudah disampaikan di depan. Nah, token bigs strong and light. Token big ini burung rangkok, ya. Ini very large size, jadi sangat besar ini ukurannya. Strength the token big covers only 1/20 of the bird mass. Jadi hanya 1/20 dari berat si burung ini. Walaupun besar tapi dia ringan. Nah, konstruksi-konstruksi semacam ini yang akan bisa kita pelajari dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. The while large strong beak is useful in foraging, defense and attracting mates, its low density is essential for the toucans to retain its ability to fly. Jadi besar itu untuk berguna untuk membela diri dan juga attract dan juga menarik pasangannya, tapi dia low density. Nah, sehingga terbang pun nggak keberatan paruh gitu kan ya. Jadi tetap kemampuan terbangnya tidak terpengaruh oleh besarnya ukuran dari bigs tersebut atau paruhnya. Struktur apa yang terdapat di dalamnya? Nah, ternyata eksteriornya ini adalah merupakan jadi lembaran-lembaran keratin ternyata yang tersusun secara keratinnya protein ya, tersusun secara teratur ya. Jadi ini keratin ini adalah sulfur containing, jadi keratin adalah protein yang mengandung sulfur ya, seperti yang ada di tangkuku kita, kemudian rambut dan tanduk gitu ya. Nah, ketika dilihat ternyata diambil satu ini kita perbesar lagi, ini ternyata dia adalah seperti foam bentuknya. Jadi di dalamnya keratin itu tersusunnya nggak bulk seperti kayak apa ya istilahnya seperti batu bata, enggak, ternyata di dalamnya seperti foam. Jadi ada udara-udaranya. Jadi dia memungkinkan dia besar tapi ringan. Jadi nggak bulk dan gitu. Interior beak is constructed of a rigid foam made of a network of calcium-rich bony fibers connected by membranes. The membranes are similar in composition to keratin. Nah, jadi banyak banget aplikasinya dan ini diaplikasikan pada otomotif ya. Jadi yang otomotif panels, panel-panel di mobil. Jadi yang bisa memproteksi passenger penumpang ketika terjadi crash atau terjadi kecelakaan ya. Jadi sandwich structure tadi antara foam dan keratin tadi bisa berperan sebagai absorption system pada misalnya terjadi suatu kecelakaan. Ya. Dan bisa diaplikasikan juga construction pada ultraflight aircraft components. Nah, demikian kuliah dari saya, ini memberikan inspirasi pada teman-teman mengenai struktur-struktur nanomaterial yang terdapat di alam yang saat ini telah diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-harinya. Mungkin kita tidak menyadarinya ya. Nah, sebagai tugas, teman-teman tolong cari salah satu contoh lagi
masing-masing kalian satu contoh, yaitu penerapan nanoscience di alam dan yang sudah kemudian diterapkan diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu sebagai tugas minggu ini. Bahan bacaan, reading material akan saya kirimkan melalui email, nanti akan didistribusikan oleh jurusan atau didistribusikan oleh BPPU. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.